Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang perkara sihir. Sihir itu dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Nusantara itu dikenal dengan ilmu hitam, kemudian dikenal dengan guna-guna, kemudian dikenal dengan tenung, teluh dan sebagainya. Itu sama saja, itu istilahnya sama ya. Jadi beda istilah tapi satu makna. Nah, ada definisi yang menarik. Ada satu definisi yang dikemukakan oleh ulama besar bermadzhab Hambali yang menarik, yang mesti kita bahas ya. Saya perlihatkan saja langsung definisinya. Definisi ini dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, ini ya, di sini qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini dalam kitab As-Sarimul Battar ya. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah bahwa sihir itu merupakan huwa uqadun wa ruqa wa kalamu yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw ya'malu syai'an. Ini. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qudamah bahwasanya sihir itu berupa uqad. Uqad yaitu simpul-simpul atau buhul-buhul, wa ruqa jampi-jampi, kemudian wa kalamu ucapan yatakallamu bihi yang diucapkan dengannya, aw yaktubuhu atau yang ditulis, aw ya'malu atau yang diamalkan, yang dikerjakan syai'an pada suatu perkara. Nah, ini merupakan definisi sihir ya. Yang mana sihir ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah yu'athiru fi badanil mashuri, yang dapat berpengaruh pada badan orang yang terkena sihir, au qalbihi ataupun pada hatinya, au aqlihi ataupun pada akalnya, min ghairi mubasyaratin lahu, tanpa secara tidak langsung. Wallahu hakikatun, kemudian beliau menjelaskan sihir itu mempunyai hakikat. Faminhu ma yaqtulu, ada sebagian sihir yang dapat membunuh. Wa ma yumradu, kemudian dapat membuat sakit. Wa ma ya'khudhu, kemudian dapat menjadikan, wa ma ya'khudhu ar-rajula 'an imra'atihi fayamna'uhu wata'aha. Kemudian sihir juga dapat menjadikan seorang laki-laki 'an imra'atihi, atas perempuannya, maksudnya suami atas istrinya, fayamna'uhu wata'aha, yang mana laki-laki tadi, suami tadi tidak bisa mencampuri daripada istrinya. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan sihir itu dapat memisahkan, dapat memisahkan bainal mar'i wa zawjihi, antara pasangan suami istri. Wa ma yubghidu, kemudian dapat membuat benci ahaduhuma ilal akhiri, yaitu salah satu di antara kedua, yaitu suami istri tadi, ilal akhiri, pada yang lainnya, au yuhabbibu, dan dapat menimbulkan rasa cinta bainal itsnain, di antara keduanya. Jadi definisi ini luar biasa, ini sesuai dengan fakta di lapangan ketika kami ini mempraktekkan ruqyah syar'iyyah, itu sangat-sangat tepat ya, tepat sesuai dengan aplikasi. Jadi kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan ya teman-teman, jadi begini. Dari definisi tadi itu sebentar. Jadi kalau kita simpulkan daripada definisi dari kitab As-Sarimul Battar, yang mana definisi ini diangkat oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya poin sihir yang pertama ialah, saya tulis saja di sini ya, uqad. Di sini ada uqad. Yang kedua adalah ruqa. Ada ruqa. Jadi uqad itu merupakan buhul, kemudian ruqa jampi-jampi, kemudian kalam ucapan, kemudian kitaban tulisan, kemudian amal berupa perbuatan.
Nah, saya akan bahas. Jadi inti definisi ini ataupun poin-poin sihir santet guna-guna telung tenu. Yang pertama ialah itu uqad. Apa itu uqad? Ini uqad ya. Jadi uqad itu merupakan buhul ataupun simpul ataupun benda sihir. Jadi makanya saya ketika menyampaikan di kesempatan yang lain pada video-video yang lain saya suka menekankan buhul karena memang secara definisi kemudian praktek di lapangan terkadang memang sihir itu sulit dihancurkan, sulit kalau buhul tidak ada. Memang Syekh Ibnu Qudamah bahwasanya sihir itu berupa uqad. Ya, dan bahkan sihir yang besar, yang paling hebat dahsyat itu terkadang ya menggunakan uqad, menggunakan buhul. Sebagaimana sihir yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan Nabi itu disihir dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan buhulnya itu menggunakan apa? Menggunakan rambut kan, helaian rambut Nabi dicampur dengan benih kurma jantan yang disihir oleh seorang Yahudi yang namanya Labid. Nah itu Nabi itu sampai 40 hari sihirnya sampai menetap di situ, tidak hancur-hancur. Nabi senantiasa memanjatkan doa, kemudian Allah mengirimkan 2 malaikat dan memberitahukan tentang letak buhulnya. Yang kemudian Nabi memberitakan pada sahabat untuk mencarinya dan menghancurkannya. Barulah sihir itu bisa hancur. Nah ini penting ya teman-teman, bahwasanya ketika kita menangani kasus apapun sihirnya, kita harus connect dengan uqad, dengan buhul. Yang kedua ruqa. Sihir itu berupa ruqa, jampi-jampi. Jampi-jampi berarti ada mantra-mantra. Jampi itu mantra kan? Jampi, mantra ya, itu perkataan-perkataan yang memang dikhususkan ataupun perkataan-perkataan yang memang tidak dimengerti karena berupa mantra. Kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak ya. Saya pernah meruqyah seorang anak muda yang dia ketika ingin menghadirkan daripada jinnya itu menggunakan mantra. Ternyata mantranya itu berasal dari bismillah yang dirubah. Dia katakan mantranya itu bismillahi nirakam nirakim. Nah itu luar biasa ya, itu udah penyesatan. Itu salah satu mantra itu yang saya pernah temukan ketika meruqyah. Contoh mantra yang lain ada kadabra ya, atau bahasa-bahasa yang jawakan itu mantra. Nah itu sihir. Sihir itu berupa uqad, ruqa. Yang ketiga ya berupa kalam. Setiap ucapan-ucapan yang dikemukakan, yang dilontarkan oleh penyihir. Ucapan apa saja yang terkategori memang ucapan tadi itu disatukan dengan aktivitas sihirnya. Contoh misalkan dia menggunakan uqad, si penyihirnya kemudian menggunakan ruqa, jampi-jampi ya, jampi-jampi. Kemudian ditambahkan di situ ada ucapan-ucapan yang memang ditujukan kepada si orang yang akan disihir. Contoh misalkan mantranya bla 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 ya, ditujukan kepada fulan bin fulan dengan target mati. Nah, itu baca perkataan-perkataan ini disebut kalam. Jadi perkataan-perkataan ini disebut kalam. Yang ini masuk ke dalam bagian sihir. Kenapa? Karena disatukan dengan aktivitas sihirnya. Kemudian poin yang keempat, sihir itu berupa kitaban. Ternyata memang ada sihir itu yang dia ditulis. 4 hari yang lalu saya meruqyah seorang perempuan, kemudian ditemukan dalam rumahnya itu ada buhul-buhul ya, nggak tahu buhul jimat ataupun jimat sepertinya sih, itu berupa tulisan-tulisan Arab yang kemudian di situ ada gambar pedang, dan ternyata orangnya itu bisa melihat pedang gaibnya itu di rumahnya, jadi bisa melihat ternyata dia punya jimat berupa isim. Nah, itu juga termasuk sihir ya. Jadi sihir itu bisa dia berupa benda, kemudian dia bisa berupa mantra-mantra, kemudian ucapan-ucapan, kemudian tulisan. Terkadang sihir itu ditulis. Ini ada tulisan-tulisan yang tidak sulit difahami, Al-Quran bukan, hadis bukan, perkataan ulama bukan, mencurigakan gitu ya. Ada nomor-nomornya, kemudian di situ ada semacam isyarat-isyarat ya, orang yang hendak disihirnya dengan target misalkan dia itu seolah-olah mau dibunuh ya, ada simbolis, secara simbolis paku yang menancap dan sebagainya, atau berupa boneka. Nah ini merupakan sihir yang berupa tulisan. Jadi sihir itu bisa berbentuk tulisan. Yang kelima, sihir berupa amal, aktivitas. Contoh
dengan para dukun dia menyiapkan sesajen, itu kan berupa aktivitas. Menyiapkan kopi, menyiapkan degan, kemudian menyiapkan rokok diperuntukkan untuk jin. Nah, itu aktivitas sihir. Aktivitas sihir. Nah, itu poin-poinnya ya. Jadi poin sihir di sini intinya yaitu berupa uqad, yang kedua ruqa, yang ketiga kalam, yang keempat kitaban, yang kelima amal. Uqad benda sihir, ruqa jampi, kalam itu setiap ucapan yang dilontarkan oleh penyihir, kitaban juga termasuk sama, yaitu mantra yang dituliskan ke dalam suatu benda, baik pada kertas ataupun pada telur. Kalau pelet, ada orang yang menyihir supaya tertarik itu menggunakan sihir pelet, dia menulis mantranya itu di telur. Kemudian amalan berupa aktivitas. Nah, kemudian Syekh atau Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan tentang yu'athir, pengaruh. Nah, kita akan bahas poin yang kedua. Itu yu'athir, pengaruh sihir itu adalah fil badan au qalbihi au aqlihi. Jadi memang sihir itu dia objek ataupun pengaruhnya pada badan. Yang kedua ialah pada qalbi, hati. Qalbun ya. Kemudian yang ketiga itu pada akal, Nah, setelah kita menjelaskan definisi intinya, nah kemudian Syekh Ibnu Qudamah menjelaskan daripada sisi pengaruh ataupun athar. Pengaruh ataupun objek ya. Ya, objek ya. Jadi objek sihir itu adalah badan. Jadi menyerang badan. Kadang orang dibuat sakit kepala, dibuat matanya buta. Saya pernah meruqyah orang yang matanya buta. Saya pernah meruqyah orang yang sampai 6 tahun sakit kepala. Kemudian perutnya dibuat buncit. 2 pasien saya secara online pernah saya tangani dengan keluhan perut buncit terkena sihir. Itu menyerang badan. Gitu. Kemudian kakinya dibuat tidak berjalan dan sebagainya, itu yang menyerang badan. Dia menyerang badan ya, dengan target-target tertentu. Ada juga sihir itu yang memang yang diserang itu ataupun pengaruhnya itu pada qalb, pada hati. Badan sehat, fisik sehat, tapi hatinya yang bermasalah. Jadi mentalnya yang terganggu, hatinya. Jadi akhirnya jiwanya terganggu. Nah, ini qalb. Ya, qalb kadang cintanya berlebih, kemudian bencinya berlebih, itu qalb. Kemudian perasaan ketika beribadah nggak enak, kemudian perasaan cintanya itu nggak normal sampai berlebih. Ada pasangan suami istri yang nggak normal, yang cintanya itu berlebih ya, cemburunya berlebih. Ada pasangan orang yang saling yang belum menikah tapi pacaran, karena dia menggunakan, si laki-laki itu menggunakan sihir pelet sampai perasaannya berlebih. Jadi yang diserang itu perasaan. Yang diserang perasaan. Kemudian yang ketiga ialah akal ya. Terkadang memang sihir juga menyerang akal. Jadi kalau perasaan itu di hati, badan itu di anggota badan, sementara di akal itu di otak ya, di sini akal. Tujuannya supaya dibuat linglung, dibuat tidak fokus, dibuat gila bahkan ya. Nah itu. Yang ketiga, ikhwan, poin yang ketiga, di sini Syekh Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasannya, kalau saya dengan bahasa akhir ya, hasilun akhir. Jadi hasil akhirnya itu ialah untuk ini nih kan, yuktalu, untuk qatal ya, untuk yuktal, membunuh ya. Yang kedua ialah untuk yumrad, membuat sakit. Yang ketiga ialah yamna'u, mencegah. Kemudian yang keempat ialah yufarriq, memisahkan.
Yang kelima ialah yubaghid, membuat benci. Yang keenam ialah yuhabbibu, membuat cinta berlebih. Nah ini. Jadi setelah kita tahu poin inti sihir itu yang ini, yang nomor 1 ini, kemudian objek sihir itu ataupun target ya, pengaruhnya itu ke badan ya. Yang kedua poinnya ini ke badan, kemudian ke qalb, ke hati, kemudian ke akal. Nah, barulah kemudian hasil akhirnya. Jadi target akhirnya, hasil akhirnya ketika seorang penyihir itu melontarkan sihir, melaksanakan sihir, melancarkan serangan sihirnya dengan dia target baik ke badan ataupun qalb, ke hati ataupun ke akal, ke pikiran, maka hasil akhirnya dia menginginkan apa? Nah, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, dan ini sesuai dengan fakta di lapangan, memang sihir itu pasti target akhirnya dia yuqtalu, membunuh. Ada yang memang sihir itu difungsikan ataupun hasilnya target akhirnya itu adalah untuk membunuh. Nah, ini yang terjadi pada saat Nabi terkena sihir. Kata para ulama, Nabi itu terkena sihir yang tujuan awalnya ditargetkan untuk membunuh Nabi. Dikarenakan Nabi ditolong oleh Allah sehingga sihirnya itu diperingan. Menjadi sihir yumna. Sihir yumna, sihir yamna ya. Yamna itu apa? Maksudnya Nabi itu tadinya ingin dekat dengan istrinya, tapi seolah-olah jauh gitu ya. Nabi itu mengira dekat padahal jauh, gitu. Mengira dekat padahal jauh. Jadi itu ditujukan supaya memang tidak bisa mencampuri ya, tidak bisa mencegah ya, yamna. Nah, itu kasus ya, kasus yang menimpa Nabi. Jadi ini sihir yang paling dahsyat itu memang target untuk membunuh ya. Di antaranya untuk membunuh. Yang kedua adalah yamrodu atau yumrodu. Kalau dia targetnya tidak membunuh, maka si orang yang terkena sihir itu dia akan dibuat yumrod, dibuat sakit. Yamrodu, dibuat sakit. Makanya saya pernah meruqyah orang yang sakit kepala 6 tahun. Kemudian saya pernah meruqyah orang yang sampai mau dioperasi dikarenakan karena terdapat dalam tubuhnya itu ada batu empedu sama batu ginjal. Dan itu di scan ada. Tapi faktanya ketika diruqyah hilang batu empedu sama batu ginjalnya. Luar biasa ya. Ini Allah yang menyembuhkan. Ternyata itu berupa sihir. Membuat sakit. Saya pernah meruqyah orang yang buta juga. Awalnya belum buta, ketika diruqyah terus tapi nggak tertolong. Tapi jinnya berhasil dikeluarkan. Itu sihir yang difungsikan, yang target akhirnya ya dengan target yamrod, dengan sakit ya, dengan cacat, dibuat cacat. Nah, kemudian sihir hasil akhirnya terkadang dia yamna, yaitu hasil akhirnya supaya orang itu yamna, tidak bisa mencampuri. Nah, ini kasusnya pada suami istri memang ya. Yamna itu jadi mencegah. Jadi seorang suami ketika dia ingin mengalap suka, dalam bahasa fikih itu mengalap suka, mewati ya, ataupun ingin bermesra-mesraan dan sebagainya, itu tidak bisa. Ingin bersetubuh, mohon maaf ya, itu tidak bisa. Nah, itu terkena sihir yamna'u ya, sihir yamna'u, sihir yamna atau mani' ya, sihir mani'. Jadi tujuannya adalah hasil akhirnya untuk supaya dia tidak bisa mencampuri istrinya. Yang keempat, yufarrik, sihir hasil akhir sihir, target akhir sihir itu terkadang dia yufarrik, untuk memisahkan. Dan ini terjadi pada pasangan suami istri, yufarrik, dibuat cerai. Nah, kasus pasien saya yang sakit kepala 6 tahun itu sebenarnya dia kombinasi sihir pembuat penyakit plus sihir yufarrik, sihir tafrik, itu untuk memisahkan. Karena memang ada indikasi si ibunya ini kalau ada masalah-masalah sepele inginnya cerai, nggak ada masalah mintanya cerai. Ini kan aneh, nggak ada angin, nggak ada hujan, ada masalah sedikit mintanya cerai. Nah, itu sihirnya itu sihir tafrik, dengan hasil akhirnya itu yufarrik, untuk memisahkan, untuk mencerai beraikan antara pasangan suami istri. Nah, kemudian
Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yubaghid. Terkadang sihir itu dia hasil akhirnya si dukun ketika mengirimkan sihirnya ingin seseorang itu yubaghid, membuat benci. Nah, ya. Membuat benci. Ini ada juga memang. Jadi yang diserang itu berarti apa? Qalb kan? Karena dia perasaan, yang dirubah itu perasaan. Dibuat benci. Nah, itu biasanya sepasang dengan sihir yufarrik ya. Sihir tafrik ya, sihir pemisah. Karena kasus-kasus yang telah saya tangani itu memang orang yang suami istri yang memang dia itu hendak berpisah itu dibuat benci. Jadi si suami itu, si istri itu kadang ada tiba-tiba benci ya. Saya pernah meruqyah seorang ibu yang memang dia itu kalau itu kasusnya terkena pelet cuman dari sihir itu tiba-tiba emang dia timbulnya benci kepada suami itu, nggak enak aja kalau ngeliat suami itu, bawaannya pengen marah aja gitu ya. Akhirnya memang tujuannya untuk berpisah ya. Kemudian yuhabbibu, hasil akhir dari sihir itu, target akhirnya membuat cinta. Dan ini yang digunakan oleh orang-orang ataupun dukun-dukun yang membuat orangnya itu supaya cinta dengan sihir mahabbah, sihir pelet ya, dikenal dengan sihir mahabbah pelet. Itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk menarik, untuk menanamkan daya tarik pada orang yang disihir. Yang tadinya tidak cinta, dia menjadi cinta. Atau yang tadinya tidak kenal, tiba-tiba dia memperkenalkan diri. Yang tadinya dia itu biasa-biasa saja, ketika sudah tersihir, maka dia akan nempel ya. Saya pernah meruqyah orang yang dia pernah melet seorang perempuan. Itu dia tidak kenal sendiri kepada perempuan tersebut, tapi ketika diamalkan sihir pelet ini, tiba-tiba perempuan tadi itu duduk di dekatnya, kemudian ngajak ngobrol gitu ya. Sampai saya punya kasus satu lagi. Ini teman ya, teman ini dia punya orang tua ya. Orang tuanya ternyata si ayahnya itu memelet daripada istrinya, ibunya ini gitu ya. Ketika waktu sebelum nikahnya dipelet. Dan ibunya baru sadar setelah nikah. Bayangkan, ibunya baru sadar setelah nikah. Kok saya perasaan nggak suka kepada kamu ya, kok tahu-tahu bisa menikah kemudian punya anak. Kenapa ya? Ada yang aneh. Ternyata si suaminya itu bercerita, dulu saya pernah melet gitu ya. Itu ya. Kemudian peletnya hancur tatkala sudah punya anak. Nah, ini yuhabbib. Itu membuat cinta. Nah, jadi itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwasanya sihir itu inti dasarnya itu ada 3 poin. Yang pertama memang definisinya itu sihir ini mengarah kepada uqad, kemudian ruqa, kalam, kitaban, amalan. Jadi sihir itu berupa buhul, kemudian jampi-jampi, kalam, kemudian ucapan, kitaban berupa tulisan, amalan kemudian berupa aktivitas. Nah, kemudian objek sihir asarnya, pengaruhnya itu dia akan mempengaruhi badan. Ini pasti ya. Kalau nggak badan, dia ke hati, qalb. Kalau nggak qalb, dia ke akal. Nah, kemudian target akhirnya menginginkan si orang yang disihir ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama yuqtal, untuk membunuh. Yumrad, untuk membuat sakit. Yamna'u, untuk mencegah. Yang tadinya suami istri itu ingin bercampur atau ingin berhubungan intim, dia tidak bisa. Kemudian yufarrik, ingin mencerai beraikan. Ini statusnya tadinya suami istri ingin cerai berai ya, ingin memisahkan. Kemudian yubaghid, membuat benci. Kemudian yuhabbibu, membuat cinta. Itu ya. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada bahaya sihir ini ya. Karena memang sihir ini luar biasa ya bahayanya kalau kita memang tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang menempuh jalan sebagai seorang praktisi, ini mesti kita pahami ya tentang definisi sihir ini. Karena kenapa? Karena kalau kita menangani kasus sihir sementara kita tidak tahu apa itu sihir, kemudian definisinya, kemudian targetnya, objeknya, nah ini kita nanti tidak akan ruqyahnya tidak akan berjalan dengan sempurna. Oleh karenanya mesti kita pahami, dalami pembahasan mengenai sihir ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.